Yang pertama, yaitu yang akan kita bahas, yaitu untuk melakukan pengaturan kertas. Jadi biasanya ketika kita ada tugas ataupun nanti pada saat skripsi itu ada pengaturan kertas yang harus kita tambahkan atau kita lakukan. Contohnya seperti kalau skripsi biasanya ukuran kertas itu adalah 4433. 4 bagian atas, 4 bagian kiri, kemudian 3 bagian kanan dan 3 bagian bawah. Nah, itu seperti itu biasanya. Kemudian ukuran kertasnya itu menggunakan kertas A4. Nah, bagaimana cara melakukan pengaturan tersebut? Nah, caranya adalah kita buka menu Pack Layout. Ya. Kemudian kita pilih margin. Kemudian kita pilih Custom Margin. Ya, pada bagian margin, nah di sini kita atur untuk bagian atas tadi 4 cm. Nah, di sini kebetulan otomatis di sini menggunakan 1 cm. Terkadang ada beberapa komputer lainnya itu satuannya menggunakan inci, tapi nanti pada saat saudara membuat pengaturan, kalau seandainya dibuatkan inci, cukup nanti diganti dengan cm di belakangnya, cm. Kemudian bagian sebelah kiri itu juga sama 4 cm. Bagian sebelah kanan bawah itu 3 cm. Jadi ini bagian bawah itu 3 cm, kemudian bagian kanan itu 3 cm. Di mana nanti ukuran kertas yang kita gunakan adalah A4. Ya, terkadang ada juga yang F4, nanti tinggal disesuaikan atau mungkin menggunakan ukuran folio ya atau ukuran lainnya yang disesuaikan. Nah, kebetulan untuk skripsi itu biasanya menggunakan kertas A4. Dan saudara bisa juga nanti melakukan pengaturan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk saat ini cukup kita lakukan pengaturan margin dan juga paper saja. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Ya, posisi teks itu berada di sini nantinya. Ya, berbeda dengan tadi. Kalau tadi sebelumnya berada di sini ya. Nah, sekarang setelah lakukan pengaturan, posisinya berada di sini. Berada di 4 cm ke bawah, kemudian 4 cm dari sebelah kiri. Nah, di sini teks awalnya. Jadi untuk pengaturan kertas tadi, untuk marginnya tinggal disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Apakah seperti ini atau yang lain sebagainya. Nah, usahakan pada pembuatan dokumen itu ada garis batas. Ya, seperti ini garis batas. Ya, atau boundary text atau text boundaries. Nah, kalau seandainya tidak ada garis batas ini, nah, maka kita bisa munculkan garis batas itu dengan cara klik pada button Office, kemudian pilih Word Option, kemudian pilih Advanced, kemudian pilih atau klik atau centang centang Show Text Boundaries ini. Ya, ini dicentang. Show Text Boundaries. Kemudian OK. Nah, tujuannya apa untuk boundaries text? Agar kita tahu di mana posisi dari teks yang akan kita buat. Terlebih kalau seandainya kita membuatkan kolom teks. Ya. Nah, kemudian selanjutnya usahakan setiap kita membuat sebuah dokumen itu disimpan terlebih dahulu. Ya, tujuannya supaya apa yang kita buat tidak hilang. Ya. Usahakan setiap membuat dokumen itu di awal disimpan datanya. Nah, cara untuk menyimpan data ya bagi yang belum bisa, silakan perhatikan cara berikut ini. Pertama-tama kita buat folder terlebih dahulu. Nah, untuk membuat folder itu silakan diklik Windows Explorer-nya atau File Explorer-nya di sini, atau dengan cara diakses melalui keyboard yaitu Windows R
Jadi Windows dan R-nya itu ditekan secara bersamaan. Ya. Nah, sehingga tampil jendela Explorer-nya. Nah, sekarang kita simpan datanya. Di mana akan kita simpan? Di partisi mana? Di sini ada partisi C, D, E, dan I. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi usahakan jangan disimpan di C atau di bagian dokumen, download, musik, picture, video. Usahakan tidak di sana. Usahakan di partisi lainnya selain C ini. Nah, di sini saya coba untuk simpan datanya di E. Pertama kita buat folder. Ya. Untuk membuat folder itu bisa kita akses dari bagian menu atas ini. Klik new folder. Atau dengan cara klik kanan, kemudian klik new, pilih new, kemudian ambil folder. Nah, di sini kita sesuaikan namanya. Misalnya di sini saya buat namanya paket pemrograman. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang saudara semuanya silakan cobakan dengan nama yang lain, sesuaikan. Nah, ini foldernya sudah dibuatkan. Nah, sekarang kita simpan data yang sudah kita buatkan dokumennya tadi. Ini ya, dengan cara pilih pada Office button. Ya. Nah, di sini ada pilihan Save dan Save As. Ya, untuk save, nah ini save yang biasanya digunakan apabila data sudah tersimpan sebelumnya dan ingin disimpan kembali. Nah, tapi karena kita baru, berarti kita membuat penyimpanan baru. Nah, sedangkan untuk save as ini digunakan untuk menyimpan data dengan file lama lainnya atau dengan file yang berbeda dengan file sebelumnya. Jadi dokumennya mungkin isinya sama, tapi filenya itu berbeda. Seperti itu. Nah, jadi silakan disesuaikan. Kalau ingin filenya berbeda dari yang sebelumnya, silakan pilih save as. Tapi kalau masih di dokumen yang sama, pilih yang save. Nah, di sini saya save. Kemudian arahkan di mana kita menyimpan tadi, membuat foldernya di sini misalnya. Nah, di sini saya buatkan nama filenya misalnya latihan Microsoft Office, Microsoft Word. Ya, ini saya simpan. Dan file yang kita simpan tadi itu sudah tersimpan di dalam direktori kita. Ya, di dalam folder kita tadi. Nah, ini dia. Jadi ini bisa digunakan kembali apabila dibutuhkan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pengaturan teks. Nah, di sini untuk pengaturan teks saya sudah sediakan sebuah teks yang akan kita buatkan di dalam dokumen ini. Saya mengambil artikel dari perpustakaan UPI PTK. Di sini ada sebuah artikel yaitu kerjasama antara UPI dengan Wikimedia Indonesia, terutama di bidang perpustakaan. Ya. Nah, ini akan saya salin nantinya ke dalam dokumen sebagai contoh ya teksnya. Berikut juga nanti dengan gambarnya. Nah, di sini saya coba, sini saya sudah simpan teksnya, tinggal nanti saya copy paste saja. Mungkin kita mulai dari judul terlebih dahulu. Ya. Nah, ini untuk awal boleh kita lakukan pengaturannya. Ya. Untuk pengaturannya mungkin kita coba untuk pengaturan standar dulu. Mulai dari font. Untuk font style itu kita gunakan Times New Roman. Kemudian ukuran teksnya atau ukuran fontnya di sini gunakan 12 atau sesuaikan nantinya dengan kebutuhan. Nah, di sini bisa kita ketikkan sesuai judul ini, UPI PTK dan Wikimedia Indonesia yang kerjasama. Ini judulnya. Nah, untuk judul ini kita bisa lakukan pengaturan seperti misalnya kita
tambahkan atau kita tebalkan hurufnya. Ya, ini kita klik pada menu home, ambil bold, atau mungkin kita miringkan hurufnya, atau kita berikan garis bawah. Ya, tergantung nanti dengan kebutuhan. Atau mungkin kita perbesar lagi hurufnya karena dia merupakan judul. Atau mungkin kita gunakan huruf besar semua secara otomatis dengan cara klik ini. Dia pilih uppercase. Nah, ini teksnya berubah menjadi huruf besar. Ya, atau mungkin hurufnya hanya huruf besar saja di awal, sedangkan selebihnya itu huruf kecil. Ya, atau mungkin huruf besar di setiap awal kata. Ya, nah ini. Atau kita kembalikan seperti yang tadi. Ya, untuk mengembalikan seperti yang tadi bisa kita ambil dari menu undo ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita posisikan teksnya berada di tengah dengan cara klik ini, center. Baik, sebelum kita cobakan yang lainnya, fitur yang lainnya, mungkin kita coba untuk masukkan semua teksnya terlebih dahulu, kemudian kita coba untuk mengubah teks tersebut sesuai dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Microsoft Warning. Oke. Nah, di sini saya sudah tambahkan teksnya. Nah, mungkin kita akan lakukan editing supaya nanti tampilan dari dokumen ini lebih menarik dan lebih bagus. Ya. Yang pertama, mungkin Andalusia LKC-nya ini kita tebalkan hurufnya sini dengan fitur bold. Kemudian karena posisi teksnya kurang rata atau kurang rapi, mungkin kita blok terlebih dahulu agar nanti posisi teksnya rata kiri dan rata kanan. Ya, berarti ini teksnya kita blok terlebih dahulu. Apa yang akan kita ubah pengaturannya. Jadi ini karena teksnya semuanya akan kita ubah. Nah, ini saya bold semuanya. Setelah saya blok semuanya, kemudian baru kita ubah ya susunannya, apakah dia rata kiri, kemudian apakah dia posisinya berada di tengah atau posisinya di sebelah kanan ratanya, atau rata kiri kanan atau justify ya. Jadi untuk yang lebih rapi biasanya kita menggunakan fitur yang justify ini pengaturannya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengubah ukuran, berarti bisa kita ubah di sini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita juga bisa mengubah warna dari teks ya. Ini di blok terlebih dahulu. Misalnya judul ini kita ubah warnanya jadi warna merah misalnya. Ya. Kemudian tulisan misalnya Andalusia Library Knowledge Center ini kita miringkan. Ya. Kemudian mungkin untuk yang Andalusia LKC-nya juga mungkin kita berikan garis bawah seperti itu. Kemudian mungkin bisa juga kita buatkan stabilo pada teksnya, misalnya seperti UPI Convention Center ini. Ya, ini misalnya kita berikan stabilo, tertentu warnanya mau warna apa. Ya. Nah, ini untuk pengaturan teks. Sekarang kita akan coba untuk melakukan pengaturan gambar. Bagaimana cara memasukkan gambar di dalam dokumen di Word? Nah, caranya adalah kita posisikan di mana gambar itu akan ditampilkan, misalnya di bagian ini misalnya. Ya, antara paragraf 1 dengan paragraf kedua. Misalnya kita kosongkan di sini. Ya. Nah, ini kita masukkan gambarnya. Yang pertama kita harus sediakan dulu gambarnya. Nah, setelah itu pada menu insert itu kita pilih picture. Kita pilih picture, kemudian kita cari di mana ada gambar itu tersimpan. Misalnya ini. Nah, ini gambarnya. Ya, gambar sudah kita masukkan ke dalam dokumen kita atau ke dalam teks kita.
Nah, bagaimana caranya supaya teks ini bisa berpindah-pindah dengan leluasa? Kalau sekarang ini kalau kita pindahkan teksnya, gambarnya, ini mungkin agak sedikit bingung kita jadinya. Ini ya, posisinya di mana? Nah, untuk lebih mudahnya, caranya adalah dengan cara kita pilih pada bagian format, klik menu format, kemudian pilih pada arrange, kita pilih text wrapping ini, kita ubah menjadi in front of text. Berarti gambarnya berada di atas teks. Jadi dia tidak berpengaruh. Teks tidak akan berpengaruh dengan perubahan posisi dari gambar. Ya. Nah, biasanya kita gunakan ini atau sesuaikan dengan kebutuhan nantinya, silakan dicobakan. Nah, kebetulan biasanya saya menggunakan in front of text. Ini saya pilih, ya. Nah, ini bisa kita posisikan di mana akan kita tempatkan gambarnya tanpa mempengaruhi teks. Nah, misalnya saya ingin tempatkan di sini. Nah, berarti ini kita jadikan ruang kosong, kemudian kita tambahkan gambar. Oke, kita perbesar. Ini mungkin kita tambahkan lagi ruang kosongnya. Nah, nih, jadinya seperti ini. Nah, di dalam menu format, nah di sini banyak juga fitur-fitur yang nantinya bisa kita gunakan ya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan kita. Atau kita bisa memotong gambar juga seperti ini, kita potong sesuai dengan keinginan berapa porsi gambarnya dan lain sebagainya.